Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu masih terkait tentang cacar monyet atau monkeypox virus gitu ya. Dan kita ketahui ya, ternyata monkeypox virus ini juga mendarat juga di Indonesia ya. Dan kemarin ada seorang yang diidentifikasi gitu ya. Nah, seseorang kalau kita melihat ya bisa saja ini karena terdeteksi ya. Kemungkinan ada yang tidak terdeteksi juga banyak gitu ya. Jadi mereka ya kita anggap X ya, saudara X ini memang melakukan perjalanan luar negeri gitu ya. Dan tetapi fokus kita kali ini adalah ya penularan cacar monyet yang disebut tak semudah COVID-19 ya. Nah, kalau kita melihat ya, COVID-19 memang dengan cacar monyet atau monkeypox itu sangat beda gitu ya. Kalau COVID-19 itu memang melalui droplet itu sudah tertular gitu ya. Kemudian melalui droplet, kemudian kalau dibandingkan dengan monkeypox virus tidak semudah itu ya. Jadi monkeypox virus itu memang benar-benar perlu adanya interaksi yang erat ya, berarti ada kontak yang erat ya. Seseorang itu bisa tertular ya, harus ada sentuhan yang keras, sentuhan yang erat ya, kemudian juga komunikasi yang intens ya kalau itu seseorang itu berinteraksi ya. Jadi berbeda dengan COVID-19 yang cukup droplet ataupun kita menjadi bagian dari satu kerumunan itu bisa saja tertular. Tapi kalau untuk monkeypox virus itu memang disampaikan ya, memang harus daya tularnya beda ya, harus benar-benar melakukan interaksi yang erat ya, melalui kontak yang erat ya. Nah, sobat sekalian ya, jadi ini patut kita waspadai gitu ya. Seperti kalau kita melihat kondisi sekarang ya, kondisi terkait masalah bagaimana ya perkembangan cacar monyet ya, bisa jadi sudah menyebar ya, karena ini terkait dengan perjalanan luar negeri ya. Nah, kalau perjalanan luar negeri ataupun seseorang yang sudah teridentifikasi itu memang kebetulan ketahuan ya, itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Tapi bagaimana kondisinya kalau seseorang itu tidak ketahuan gitu ya, dan ketahuan secara berbahari ya. Karena kalau kita melihat ciri-ciri orang yang mengidap cacar monyet itu ya kurang lebih hampir sama gitu ya, seperti COVID-19 ya, diantaranya ada demam ya, 1 sampai 3 hari setelah demam itu muncul ruam ya, tanda-tanda merah ya di muka, kemudian tangan dan bagian tubuh yang lain gitu ya. Nah, ini kalau tidak ketahui, dan yang paling gawatnya kalau seseorang itu sudah ada tanda-tanda seperti itu, muncul ruam ya di sekeliling tubuh, dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat gitu ya, dan tidak melaporkan gitu ya. Nah, memang sih kalau kita melihat belum ada ya rumah sakit yang khusus menangani cacar monyet ya, karena cacar monyet ini sebenarnya kalau kita bisa hidup dengan PHBS ya, kalau kita hidup dengan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat, itu bisa sembuh sendiri ya. Artinya kalau seseorang itu sudah tertular ya, dengan ada tanda-tanda yang sudah diberitakan oleh media ya, informasikan oleh pihak Kementerian Kesehatan, bahwasanya ada ruam ya di muka, tangan dan kaki, itu segera melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini juga harus disiplin gitu ya, karena seseorang itu kalau tinggal di suatu keluarga gitu ya, isolasi mandiri tidak disiplin ya, bisa jadi ya itu akan menulari ya orang yang tinggal hidup di sekitar lingkungan tersebut atau di dalam rumah ya. Dan penderitanya kemungkinan ya kalau tidak disiplin akan sembuhnya juga agak lama gitu ya. Nah, memang belum ada informasi dari WHO ya, otoritas yang
menginformasikan bahwa tentang status monkeypox virus ini endemi atau pandemi ya. Memang belum ada, tetapi yang sudah tertular itu hampir 89 ya negara itu sudah menemukan temuan laporan ya tentang cacar monyet ya, dengan total kasus yang lumayan banyak, 39.718 kasus. Dan ini tentu saja kalau kita melihat masifnya perjalanan luar negeri itu tetap akan ada peningkatan gitu ya. Dan kasus kematian sebanyak 12 kasus ya, 12 kasus dari 39.718 ya. Jadi memang meskipun ya disampaikan ini bisa sembuh sendiri dengan isolasi mandiri, tetapi masih ada ancaman ya melihat kondisi masing-masing pasien yang sudah teridentifikasi cacar monyet. Nah, kita ketahui memang kita sudah masuk ya, kemarin sudah diinformasikan juga di channel ini ya, bahwasanya seseorang warga Indonesia itu terkonfirmasi positif cacar monyet ya pada 20 Agustus 2022 ya, laki-laki berusia 27 tahun itu ya, yang itu memiliki riwayat perjalanan ke Belanda, Swiss, Belgia, Prancis sebelum tertular ya. Jadi maka wajar gitu ya, karena ini yang rame itu memang di luar negeri, di sekitar Asia Tenggara itu belum begitu masif gitu ya. Nah, saat ini pasien itu dalam kondisi baik ya, tidak sakit berat, tetapi dan ada cacar memang di sekitar muka, telapak tangan dan kaki ya. Ini memang sesuai yang diberitakan dan informasikan oleh tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda seseorang yang terjangkiti monkeypox virus atau cacar monyet. Jadi memang tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi cukup isolasi mandiri. Dan yang paling ingat masyarakat itu tetap harus melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, dan mengetatkan protokol kesehatan demi mencegah penularan gitu ya. Nah, protokol kesehatan ini bukan hanya untuk monkeypox virus, tapi untuk seluruh penyakit gitu ya. Nah, sekarang meskipun sekarang sudah menurun COVID-19, tapi kita harus tetap waspada untuk untuk menjaga imunitas tubuh ya. Jadi imunitas tubuh itu perlu dijaga ya sobat sekalian, dan yang paling juga saya sering rekomendasikan adalah konsumsi kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan untuk menjaga imunitas tubuh dan untuk mengatasi berbagai macam penyakit, yaitu Turkish Propolis Ruqyah ya. Jadi ini adalah propolis yang premium ya, karena sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian ini juga dari Turki ya, kita ketahui Turki merupakan negara penghasil madu terbesar kedua ya, otomatis ya juga, produksi propolisnya juga melimpah ya. Kemudian juga ada Ruqyah di sini ya. Kemudian manfaatnya apa saja ya, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya. Jadi penyakit medis yang sering kita ketahui pun juga bisa mengatasi penyakit non medis. Kemudian dapat mengatasi penyakit kolesterol ya, untuk asam urat ya, diabetes, stroke ya, batuk, pilek, tumor, mah, kanker ya, ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru ya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk kesehatan sabu jagat yang sudah dapat mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian varian yang selanjutnya yaitu yang ini ya, untuk nutrisi otak, yaitu TPR ya, Turkish Propolis Ruqyah Brain ya. Ini khusus manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, kemudian meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, dan juga dapat meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran. Juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Kemudian apa saja keunggulan ya dari Turkish Propolis Ruqyah? Antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association gitu ya, atau asosiasi pengusaha nano internasional gitu ya. Kemudian tidak mengandung zat lilin ya, lebih cepat terserap oleh tubuh, bebas dari bakteri, dan kandungan flavonoidnya itu lebih tinggi. Penggunaannya cukup mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan
tubuh itu 70 kilo, berarti 7 tetes dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.